Kalau semua total ITENAS berapa, Pak? Kalau ITENAS 1.350-an. 1.300. Jadi sama seperti tahun lalu lah, nggak ada penurunan. Alhamdulillah. Iya, Pak. Bapak ini dari kantor, Pak? Saya dari rumah, Bu. Di rumahnya. Di rumah. Tadi saya mau ke kampus, cuman katanya dimajuin acaranya. Jadi saya nggak pikir, wah habis waktu di jalan, jadi udah di rumah aja dibuka. Iya, Pak. Ibu mau Gina, standby. Oke, Pak. Halo, Bu Deti. Halo Bu, apa kabar? Baik. Ketemunya di sini. Iya. Jadi bisa gabung. Lagi musim apa Bu? Sini. Musim semi, Bu. Semi. Habis winter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang. Alhamdulillah, kumaha Bang Amin. Mohon enggak ya, aduh. Abdi bade ngiringan dia. Namun Pak Goni. Cai Pak Boy ngaju jumbrung. Aduh, Gusti mangga wilujeng. Terus ke Parayun. Parayun. Aduh. Ringan. Nah, dengerin lagi cerita Sunda kieu. Kalau parayangan di Kundang nih. Apunten abdi tertiasa ka kampus Pak, jalan kaluarna garasi aya lobang, dicul PDAM Pak. Oh. Ada logo maka bros. Ageng dipayun pisan Pak. Eta teh kandang ngorai. Kan? Kandang ngorai. Sanes dina pas jalanan bade putusnya 93 orang tuh berarti udah semua ya Pak Yus? Sepertinya sudah hampir. 88 tambah 15 ya? Ya, 90% sudah masuk semua, Bu. Oke, mau dimulai 5 menit lagi apa gimana? Mangga yuk, silakan. Ya. Bu Deti, standby. Yuk kita mulai aja, Bu. Oke. Kita mulai saja ya. Di sini sudah ada semuanya. Ada Bu Deti, ada Pak Tovan, Pak Ibrahim, Pak Boyke, Pak Isma, Pak Bambang, Pak Yus, semuanya sudah ada. Bu Nung, jauh-jauh di Melbourne juga sudah gabung. Selamat datang semua peserta mahasiswa baru 2020 ITENAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga para dosen tetap di Prodi Desain Interior ITENAS.
Semoga hari ini semua sehat selalu dan tetap bersemangat dalam penyambutan mahasiswa baru 2020. Di sini sudah gabung dengan kita semua, para mahasiswa baru 2020. Ini wajah-wajah barunya Desain Interior ITENAS nih. Semuanya pakai seragam sekolah ya ini, masih seragam sekolah masing-masing. Iya. Kali ini karena situasi dan kondisi saat ini sedang tidak memungkinkan untuk offline, maka kita membuka penyambutan mahasiswa baru dengan cara online, yaitu di e-learning ITENAS dan juga tatap muka maya seperti ini. Ya, di sini selama P2BPT kita akan menyampaikan beberapa materi yang perlu dan wajib diketahui oleh mahasiswa baru ITENAS. Di antaranya yang sekarang akan disampaikan adalah pengenalan desain interior ITENAS ya. Nanti juga ada tentang kemahasiswaan, ada tentang etika berkomunikasi, ada juga tentang tata cara lain-lainnya yang memang harus diketahui oleh mahasiswa. Di sini nanti setelah presentasi mungkin ada yang mau menanggapi para dosen atau mahasiswa juga ada yang mau bertanya, silahkan. Moderator hari ini adalah Pak Yus Kusnaedi, lalu saya membawakan acara dan mungkin nanti menutup acaranya. Saya di sini adalah Maugina Rizky Javier atau Ibu Gina. Saya dosen SPK bersama Pak Bambang ya, kami berdua adalah staf pembina kemahasiswaan. Jadi kita akan sering ketemu dalam berbagai acara kemahasiswaan, ya dalam berbagai keperluan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Oke. Di sini juga saya perkenalkan ada Kaprodi kita, Dr. Jamaluddin MSN, atau lebih akrab disapa Mang Jamal. Halo Mang Jamal, ada nggak Mang Jamal? Mang Jamal ini dokter yang dokter Boboko katanya, karena dia lebih sering kepakarannya ada di kebudayaan, di desain interior dan kebudayaan Sunda. Untuk mempersingkat waktu, mungkin apakah ada sambutan dari Mang Jamal, Pak Yus? Baik, sebelumnya mungkin untuk memperlancar acara kita tidak sah dan tidak abdol, kayaknya kalau kita tidak berdoa sama ya. Oke. Silakan Pak ya. Pak Haji Topan untuk memimpin ini Pak. Doa Pak. Baik, terima kasih. Cuman maaf kalau ada suara bocor, suara mesin di luar ribut ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita, kesehatan kita, dan untuk keberkahan pertemuan kita yang dimulai hari ini. Semoga kedepannya semuanya menjadi lebih baik, dan mahasiswa baru ini akan selamat, lancar, dan cepat menjadi sarjana di desain interior ITENAS. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Topan. Oke, Bagina, silakan lanjut Bagina. Terima kasih Pak Tovan, dengan acara ini dibuka. Dengan itu acara dibuka dan mau langsung ke Ibu Deti, Pak Yus sebagai moderator, persilakan kepada Pak Yus untuk memandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gina. Kita lanjut aja untuk acara berikutnya. Kami persilakan dari Syarif kita nyebut Syarif. Bang Jamal, silakan Pak Jamal, Dr. Jamaluddin MSN untuk memberikan sambutannya. Silakan Bang Jamal. Halo, Bang Jamal. Selamat datang. Tadi ya. Selamat datang Wilujeng Sumping. Welcome to my new student angkatan 2002 program studi desain interior ITENAS. Perkenalkan saya panggilannya Mang Jamal, nama resminya Jamaluddin. Sudah kita pernah kontak di grup WA ya 2020. Ini saya
ketua program studi itu kalau istilah dulu mah ketua jurusan gitu ya, yang mengepalai sebuah departemen atau jurusan atau sekarang program studi ya. Itu sama di mana-mana istilahnya. Tapi khusus desain interior namanya serif ya, minimal saya, periode saya. Oke, acara hari ini pengenalan program studi. Nanti Bu Deti dan Pak Edwin akan menjelaskan semua tentang desain, tentang program studi desain interior, dan berbagai hal yang kira-kira penting. Dan mahasiswa silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, kita terbuka. Anda bisa menanyakan apa saja urusan program studi desain interior kita. Oke, itu saja dari saya. Selamat menyimak acara pengenalan program studi. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mang Jamal. Oke, sambutan yang cukup padat, jelas ya, dan perlu diketahui mungkin hari ini ya, hari ini tanggal 25 September 2020, ini hari bersejarah buat kalian. Akhirnya Anda memakai baju abu ya. Ore. Kok nggak ada ekspresinya gitu ya. Mulai mungkin setelah nanti Jumatan ya, Anda kami persilakan boleh, karena upacara senat pelantikan mahasiswa barunya sudah diselesaikan tadi pagi ya, dan sekarang Anda masih pakai baju putih abu. Nanti siang ya Anda boleh menggunakan kostum lain ya. Kalau tahun-tahun kemarin bahkan mereka pakai kostumnya kompakan ya, Bu Gina, Jamal. Jadi mereka menentukan kostum sendiri itu. Kalau kita nih sekarang nih, kalau Anda perhatikan lihat ya, kita pakai baju ini, baju kebesaran kita ya, ada logo desain interior Itanas, udah 4 kali akreditasi A, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba sambungkan dengan Bu Deti dan Pak Edwin. Sudah siap, sudah standby ya. Beliau-beliau ini Pak Edwin ya dan Bu Deti, nanti kita akan lihat perkenalannya seperti apa. Akan memaparkan tentang perkenalan prodi kita ya, desain interior Itanas, yang kita bocorannya aja, kita sudah berdiri sejak 93 dan 4 kali berturut-turut mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Itu bukti yang eksistensi kita yang luar biasa ya, dan Anda mungkin pada saat sekarang masuk itu harusnya bangga gitu ya, memasuki prodi yang sudah 4 kali berturut-turut dapat A. Baik, Bu Deti silakan, dan Pak Edwin memandu perkenalan prodi kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yus. Selamat pagi semuanya. Boleh unmute dulu, tapi abis itu matiin lagi. Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kalau sekarang tengkieu ya, aduh. Nah, kan lebih hidup ya. Oke, kita santai aja. Anda bisa sambil sarapan mungkin ya, kasihan kalau yang belum. Makanan ringan boleh, minum boleh. Kalau makanan berat agak susah ya, tumpeng gitu jangan ya, nanti ketutupan mukanya. Saya akan share file pengenalan program studi yang sudah diunduh di e-learning. Jadi kalau Anda perlu filenya, Anda boleh buka di e-learning ya, nanti habis acara. Kalau sekarang saya share di sini. Nih yang ini Anda bisa download. Oh, saya sudah login dari tadi, sebentar. Nah. Oke, saya atas nama program studi Desain Interior Itenas bersama rekan-rekan dosen yang lain mengucapkan selamat datang untuk semuanya mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2020 ya di program studi Desain Interior Itenas. Oke, nah ini susunan acara hari ini singkat saja. Tadi sudah dibuka oleh Ketua Program Studi Desain Interior Itenas Bapak Dr. Jamaluddin. Kalau dulu istilahnya ketua jurusan, nah sekarang statuta baru berubah, jurusannya tidak ada, diganti oleh program studi. Nah ketuanya 1 orang, Pak Jamaluddin. Ini ada foto open house tahun 2019, kalau tahun lalu kita masih open house, ketemuan sama kalian, sama mahasiswa baru, sama orang tua gitu. Tapi sekarang apa boleh buat, kita harus beradaptasi, jadi pertemuannya diselenggarakan secara daring ya. Kita masuk ke acara yang kedua.
pengenalan program studi. Setelah itu kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh nanti ditutup kemudian terakhir ya oleh Bu Gina lagi. Lanjut. Nah, ini ada profil singkat program studi desain interior yang Anda pilih. Jadi kita berada di bawah Fakultas Arsitektur dan Desain ITENAS. Didirikannya sebetulnya sudah lama, dari tahun 1993 sudah lahir kah? Anda kelahiran tahun berapa ya? Kurang lebih 17 tahun sekarang ya. Terus diperbaharui perizinannya sampai sekarang dan sampai sekarang masih terdaftar di Kemenristek Dikti ya, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Nah, untuk akreditasi kita sudah 4 kali berturut-turut akreditasinya A. Berarti bagus, berarti ini setara dengan perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya yang berada di peringkat atas. Jadi akreditasi itu sistem penilaian kinerja dan prestasi program studi. Ada A, B, dan C. Nah, A ini yang paling tinggi. Jadi kita harus bangga, harus percaya diri bahwa desain interior ITENAS itu termasuk salah satu program studi terbaik di Indonesia. Ya, A 4 kali loh, susah kita. Ini atas kerjasama semua, mahasiswa, dosen, alumni, semua dilibatkan dalam penyusunan akreditasinya. Lanjut. Nah, hari ini kita akan kenalan dulu ya satu-satu dosennya siapa yang ada di Desain Interior ITENAS. Ada dosen tetap, ada dosen NIDK, dan ada dosen tidak tetap. Kalau dosen tetap itu berarti sudah diangkat tetap oleh ITENAS. Jadi Anda bisa menemui kami tiap hari. Nah, kalau dosen tidak tetap, Anda dapat bertemu dengan dosen tersebut pada jam kuliah tertentu saja. Kita lihat satu-satu. Nah, ini kita semuanya lengkap ya. Pakai baju lapangan. Biasanya baju lapangannya dipakai untuk ke proyek juga atau kuliah lapangan juga dan sebagainya. Anda nanti boleh bikin baju lapangan angkatan, boleh warnanya silakan tentukan sendiri. Tiap angkatan biasanya punya identitas sendiri. Nah, totalnya ada 17 orang dosen tetap dan NIDK. Kita akan kenalan satu-satu ya. Kalau mau mengomentari boleh ya, unmute aja. Nah, ini Bapak Dr. Jamaluddin MSN, Ketua Program Studi kita, yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Beliau kuliah di S1 Desain Interior ITB, kemudian S2-nya di Desain ITB, dan S3-nya Ilmu Seni Rupa dan Desain ITB. Beliau juga pernah menerima beasiswa sandwich ke Universitas Leiden Belanda. Ada Mang Jamal, mau kenalan lagi? Mang Jamal. Halo. Tidak ada, lewat ya. Nah, ini aktivitas Mang Jamal. Panggilannya Mang Jamal biasanya, supaya terlihat lebih muda mungkin ya. Jadi Mang Jamal itu penulis buku, penulis novel, selain berkarya juga di bidang desain interior ya. Yang 2 di atas itu beberapa judul buku yang berkaitan dengan desain interior, ada Pengantar Desain Mebel, terus beliau juga menulis Desain Bandung dan Budaya Sunda. Yang lainnya yang di bawah tengah itu novel. Jadi Mang Jamal juga aktif menulis artikel di beberapa surat kabar dan menulis novel. Karya-karya interiornya ada, tapi nggak cukup slide-nya, jadi saya nggak tampilkan. Nah, yang kedua, Pak Isma Iskandar. Ada Pak Isma? Ada. Nah, mangga Pak, kenalan sendiri Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mungkin Bu Deti kenalannya lebih ini kalau Anda semua sudah masuk lab, sudah ketemu di lab ya lebih kenal lagi. Saya hanya ingin mengatakan saya paling tua di sini sekarang ya.
sudah 5 tahun pensiun. Jadi dikatakan NIDK. NIDK di sini khusus, beda sama Pak Aji ya. Pak Aji NIDK juga, tapi dia yang baru, saya yang sudah usang gitu. Itu aja mungkin ya untuk perkenalan awal, biar nantilah setelah Anda masuk semua ke lab. Saya banyak di lab sama Pak Edwin, Pak Boy. Gitu Pak, Bu Deti. Nuhun. Oke Pak. Nah, maksudnya lab menurut Pak Isma itu adalah laboratorium digital desain interior. Jadi kita punya laboratorium sendiri ya, Prodi punya laboratorium sendiri, nggak sharing dengan yang lain. Nanti yang mengajarnya salah satunya Pak Isma Iskandar. Beliau S1-nya desain interior ITB, kemudian S2-nya desain ITB juga. Selain itu, semua dosen di sini itu anggota HDII, itu Asosiasi Profesi Khusus Bidang Desain Interior. Kalau Anda pernah dengar Ikatan Dokter Indonesia itu kan IDI ya. Nah, kalau desain interior juga punya Himpunan Desainer Interior Indonesia HDII. Nah, semua dosen tetap ITENAS itu anggota HDII. Yang di bawah itu mata kuliah yang dosen-dosen ajar ya nantinya ya. Saya lanjut. Nah, ini ada beberapa karya Pak Isma. Beliau aktif menulis buku, ada menggambar desain interior, ada membuat model rumah dengan alat digital, eksistensi CAD. Nah, ini lebih ke gambar digital. Kemudian yang bawah itu beberapa portofolio karya freehand manualnya ya. Jadi Pak Isma jagoan banget ini manual dan digitalnya. Saya boleh lanjut ya. Ada Pak Saryanto. Hadir tidak? Belum hadir ya? Oke. Ada. Oh, ada. Ada barusan ya. Ada. Silakan kenalan sendiri. Lewat. Oke, saya bacakan ya. Pak Saryanto, nah ini beda nih. Gelarnya SSN MT. SSN itu gelar sarjana seni lulusan tahun 1990-an. Kalau lulusan tahun 2000-an gelarnya SDS. Anda nanti kalau lulus 4 tahun kemudian, kalau tidak ada perubahan dari Kementerian Riset Dikti, berarti gelarnya SDS, sarjana desain. Nah, Pak Saryanto belakangnya MT, Magister Teknik. S1-nya dia dari Desain Interior ITB, S2-nya Teknik Arsitektur ITB. Yang di bawah itu mata kuliah yang beliau ajar, jabatan sekarang anggota Senat Fakultas ITENAS dan Kepala Studio TA. Jadi Anda kalau nanti TA, belum apa-apa udah TA ya, akan bertemu dengan Pak Saryanto. Lanjut ya. Ini aktivitas ketika sidang tugas akhir seperti ini ya. Dan yang kanan itu beberapa karya Pak Saryanto. Yang ini demo room Cilacap milik Pertamina. Saya ikut bantuin soalnya. Lanjut. Ada Bapak Dr. Anas Boyke Arif Taufik Firdaus. Hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam Pak. Silakan memperkenalkan sendiri. Gondring. Ya, selamat datang buat mahasiswa baru. Selamat kenal dengan saya. Mungkin nanti ketemunya di semester 3 ke atas ya. Termasuk juga mungkin di mata kuliah desain interior pertama di jenjang pendidikan desain interior di ITENAS. Gitu. Beberapa memang saya belum sempat mengirimkan data-data lain ke Bu Deti, jadi ini yang utama aja ya. Ya. Kebetulan saya sekarang di jurusan atau di prodi ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Digital Desain Interior. Yang tadi disebutkan Bu Deti bahwa kita punya lab digital sendiri, tapi memang kalau kondisi seperti ini rasanya masih belum bisa dipakai gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini sangat banyak mata kuliah yang menggunakan lab.
diantaranya komputer digital interior 1 atau gambar gambar teknik dengan digital, kemudian digital interior rendering, dan mata kuliah lain yang memang menggunakan lab, termasuk juga tugas akhir gitu ya. Nah, nanti kita akan ketemu di, kalau di P2 BPT besok mungkin ya jam 8 dengan Pak Yus. Nah, kalau di mata kuliah ya tadi yang saya bilang, saya kebetulan memegang 2 mata kuliah inti atau studio. Yang pertama desain interiornya, hunian tunggal dan interior hunian keluarga, dan mebel. Yang mebel nih yang ada 2, atau furniture built-in dan furniture sarana simpan dan kerja. Nah, ini belum termasuk di tulisan ini karena memang tadi saya bilang datanya belum lengkap saya sampaikan. Tapi insya Allah nanti kita akan lebih jauh berkenalan pada saat kita ketemu di mata kuliah. Itu saja mungkin Bu Deti ya. Terima Oke, kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini aktivitas Pak Boyke. Ini kalau tidak salah mata kuliah yang di atas itu sedang mengajar mata kuliah Hunian mebel ya Pak? tunggal. Hunian tunggal. Oh Ya. iya, hunian tunggal. Oh iya, Anda jangan takut dulu ya, nggak bisa komputer nggak apa-apa. Semua mahasiswa juga di awal-awal semester itu yang diasah adalah kemampuan manualnya dulu, freehand-nya dulu. Jangan khawatir, aduh saya nggak bisa gambar pakai komputer, tenang, itu masih jauh. Ya, santai aja. Nah, yang di bawah itu beberapa karya Pak Boyke. Oh iya, di sebelah kiri ada link sosial media, barangkali Anda mau follow kita-kita gitu ya, mau kepo kegiatannya apa saja silakan. Nanti file ini bisa diunduh ya. Saya lanjut ke dosen berikutnya. Bapak Dr. Andes Bambang Arif, MSN. Hadirkah? Ya, siap. Hadir. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam. Selamat kepada semua mahasiswa sudah masuk pada keluarga desain interior. Nama saya Bambang Arif. Sebetulnya bukan DRS karena kesalahan ini, karena KTP dan termasuk ini ke bawah-bawah DRS. Sebenarnya saya SSN. SSN ya? Sudah kaduhung, ya sudah dipakai DRS terus ya. Baik. Saya lulus dari ITB, angkatan ITB 85, S1-nya dan S2-nya di ISBI bersama Pak Boyke. Begitu. Nanti pertama Anda ketemu dengan saya dulu. Saya memegang di pendidikan dasar mata kuliah 2 di menggambar ekspresif, lalu dasar perupaan dasar perupaan 2 dimensional dan 3 dimensional. Saya memegang sebagai pengampu 3 mata kuliah tersebut. Nah, nanti hari Senin kita sudah mulai ketemu ya dengan kita. Lalu saya lulusannya dari seni grafis sebetulnya, bukan desain interior. Basicnya dari seni murni di ITB itu. Cuman kiprahnya sampai sekarang lebih banyak melalui elemen estetik interior, sehingga kami waktu itu bergabung ditarik ke desain interior. Selama kurang lebih 14 tahun saya memegang koordinator pendidikan dasar, dan tahun ini saya lengser digantikan oleh Pak Yus ya sekarang. Tapi paling hanya saya nanti hubungannya dengan masalah pameran dan sebagainya atau koordinasi dengan Pak Yus dengan desain-desain lain masih bisa. Karena kita bertemu dalam seminggu tuh 3 pertemuan, Senin, Selasa, dan Rabu gitu ya. Dan ada beberapa karya saya selain membuat elemen estetik interior, melukis, menggrafis, dan membuat armatur lampu. Dan lebih fokus pada penelitian segala macamnya ke arah mencoba ke arah material bambu. Saya kira sementara begitu dulu ya, Bu Deti.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Bambang Arif ini satu-satunya Interupsi, Bu. seniman, ya? Ada pertanyaan dari mahasiswa, kenapa Iya. disebut Pak Goib katanya? Ada yang nanya tuh di chat. Coba dijelaskan Pak Goib. Ini panggilannya Pak Goib ya. Kadang-kadang disebut Goib. Ya, panggil saya Goib. Oh, ada Goib ya. Sebetulnya bukan Goib yang sesuatu yang menghilang. Maya. Magis. Bukan magis. Sejak pendidikan dasar saya dipanggilnya nama saya Bambang Arif. Oh, Bambang itu kan harusnya berkumis, gendut, tinggi gitu. Udah aja panggilannya Iip gitu ya sama teman-teman tuh. Karena kebiasaan teman saya mengambil sama teman-teman awalnya Go, ya. Jadi saya dikata jadi Goib. Kalau Bu Titi jadi Goti. Kedengeran teman-teman semuanya, ada yang bilang Gaib, ada Goib, segala macam. Ya sudah, jadi namanya sudah berubah. Sering dikenalnya dengan Goib. Dan memang sering dikait-kaitkan saya dengan hal-hal yang mistik segala. Ya sudahlah begitu, apa boleh buat. Baik itu ya. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau janjian nanti ya asistensi dengan Pak Goib, Anda harus buka mata. Jadi kalau sekarang udah ketemu, Anda melirik ke kanan sebentar, pas lihat lagi udah nggak ada. Mungkin dia ke warung apa kemana. Cepet banget hilangnya. Makanya disebut Goib ya. Boleh saya lanjut ya. Ini karya-karyanya Pak Goib yang tadi dikatakan beliau banyak membuat elemen estetis pelengkap suasana ruang interior ya. Saya lanjut ke Ibu Enung Rostika, SPDM Home. Silakan Bu Enung. Kenalan sendiri ya. Halo, saya satu-satunya dosen yang bukan orang seni, tapi orang bahasa. Di ITENAS saya pendiri... English, Bu. English, please. English? Nanti Yes. saja. Di ITENAS saya mendirikan dan membina ITENAS Student English Forum. Jadi Anda kalau suka bahasa Inggris silahkan gabung dengan ISEF. Nah, untuk jurusan desain interior khusus boleh bertemu saya misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali mendirikan English Forum untuk interior student karena saya masih ada di Melbourne. Jadi belum bisa mengajar. Nah, yang kangen saya boleh bikin grup English Forum, silahkan. Terima kasih Bu Deti. Sama-sama Bu. Bu Enung ini PhD kandidat di Monash University ya, Australia. Insya Allah sebentar lagi selesai dan pulang ke Bandung. Mudah-mudahan. Amin. Nah, ini kegiatan Bu Enung di sana. Bisa cerita Bu? Ini adalah ruangan mahasiswa, jadi kalau di Monash University mahasiswa diberi kantor begitu, dan ini adalah yang di sebelahnya adalah AIF atau Australian Indonesian Youth Exchange Foundation, jadi pertukaran antara mahasiswa Australia dan Indonesia. You will be the next students in Australia. Amin. Ya. Makasih Bu. Cukup Bu. Oke. Ya. Saya izin lanjut ke dosen berikutnya. Ini urutannya berdasarkan tahun dosen tersebut mengajar di ITENAS. Jadi semakin awal disebutkan dia semakin tua, semakin senior maksud saya. Ya. Semakin senior. Jadi yang disebutkan belakangan-belakangan berarti baru bergabungnya tahun-tahun belakangan ini ya. Setelah Bu Enung ada Pak Taufan, Dr. Andes Taufan Hijaz, MSN. Silakan Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini suara mesin di luar. Saya cepat saja. Saya Dr. Andes karena lulusan tahun 84. Kemudian di ITB setelah tahun 1990 itu berganti jadi SDS. Saya akan ketemu Anda semua nanti pada saat tanggal 30, kalau mulai kuliah pertama itu ada metode berpikir kreatif. Saya memegang itu dengan Gina. Kemudian
di semester kedua itu saya megang wawasan budaya Nusantara untuk interior. Nah, setelah itu kita tidak pernah ketemu sampai ke menjelang akhir di desain interior kompleksitas tinggi di 5 dan tugas akhir. Nah, itu yang kira-kira mata kuliah yang kita akan interaksi dengan Anda semua anggaran 2020. Nah, selebihnya nanti mungkin bisa dilihat dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini karya Pak Tovan. Beliau sangat aktif menulis buku tentang kreativitas dan psikologi ruang interior. Kemudian selain merancang interior, itu yang bawah itu, kiri bawah itu ada pavilion Indonesia waktu International Expo di Vancouver ya. Kemudian beliau juga aktif melukis. Yang ini temanya Corona, ada beberapa seri lukisannya, sebetulnya cuma saya tampilkan satu saja. Dan beliau juga membuat meubilar. Sosmednya ada di kiri ya, kalau Anda mau kepok-kepok. Oke, saya lanjut ke dosen berikutnya. Ada Pak Ius. Sebentar, kalau Anda baca ada NPP tuh ya, yang di bawah fotonya itu, NPP 05. Nah berarti dosen tersebut mulai bergabung di ITENAS tahun 2005. Nah gitu. Ya, itu. Kalau 2 angka belakangnya itu nggak penting sih, yang penting 05-nya ini. Silakan Pak Ius. Oke. Semangat pagi semuanya. Mana saya nggak keluar Oke, nanti sebelum saya mulai, mungkin ada yang dari non SMA. Nah, jangan khawatir, saya dulu pernah mengenyam dunia pendidikan di SMA. Saya di STM, tapi saya berhasil melakukan desain ya. Dan satu-satunya dulu yang pertama kali saya diangkat jadi asisten dosen. Jadi tadi yang disebut oleh Bu Deti, saya 2005 diangkat, tapi saya mulai ngajar 98 bareng sama Pak Anwar, saya masih ingat dulu. Pak Anwar Subiman bareng di konstruktif. Oke, nanti kalian akan bertemu dengan saya ya, di tanggal 1 Oktober ya, di mata kuliah menggambar konstruktif. Ya, saya akan membuat Anda amnesia dengan namanya penggaris, karena kita akan menggambar dengan hanya menggunakan tangan dan memakai ballpoint. Tidak ada penghapus, tidak ada pensil. Ya. Nah, kemudian nanti Anda juga akan bertemu dengan saya juga di mata kuliah lain, ya, yang basisnya sketch dan nanti ekologi, ya, dan di pembimbing TA, PTA, KP dan sebagainya. Kegiatan saya nanti mungkin disampaikan oleh Bu Deti di slide berikutnya ya. Saya senangnya mengurus sampah ya. Ngurus sampah ini ngapain ngurus sampah ya. Kemudian saya juga aktif di fotografi dan selain juga saya berprofesi sebagai desain interior. Mungkin ya. Nah, nanti mungkin Anda akan sering berinteraksi dengan saya karena saya dipercaya oleh Pak Prodi menggantikan Pak Bambang Arif untuk mengurus pendidikan dasar ya, atau kita sebut yang namanya Pak Prastudio ya. Jadi nanti Anda akan melihat nanti pas tanggal 10 Oktober itu ada pameran hasil karya selama tahun anak-anak 2019, Anda bisa lihat nanti. Jadi kegiatan kita tuh panjang terus dan bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, gitu aja mungkin Bu Deti. Pada jelas dilanjut oleh Bu Deti. Oke ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa karya Pak Ius ya. Yang kiri ini itu meja, kombinasi meja tapi ada armatur lampunya, dan yang bulat-bulat di tengah itu sebetulnya dari tutup botol plastik. Jadi kita reuse, recycle dan reduce, reuse, recycle, 3R ya untuk membentuk kawasan lingkungan yang hijau. Kita lanjut ke Ibu dosen, Ibu Anastasia Zen, SSN MDS. Silakan Bu Tasya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya panjang ya, Anastasia Ozen. Tapi panggil saja saya nanti Ibu Tasya ya. Jadi nanti saya seperti Pak Ius juga sama, kita akan bertemu nanti minggu depan langsung nih di mata kuliahnya, di mata kuliah menggambar konstruktif ya. Tapi sebelum kita ketemu untuk minggu depan, nanti siang juga kita akan bertemu karena saya nanti akan memperkenalkan materi untuk yang akademik ya. Jadi nanti saya perkenalkannya itu tidak cuma sendiri tapi sama Pak Andika. Jadi nanti saya harapkan
kalian kan nanti jam 1 nih untuk yang si P2 BPT yang mengenai akademiknya itu. Dibaca dulu bukunya mengenai pedoman-pedomannya seperti apa. Jadi akhirnya nanti pada waktu P2 BPT itu, tadi saya lihat katanya ngantuk Pak, lapar segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah membaca dulu, nanti ada yang mau ditanyakan, jadi kita bisa langsung diskusi. Jadi kalau misalnya sudah terbangun diskusi, nanti mudah-mudahan kalian nggak ngantuk lagi dan malah pengetahuan kalian nanti mengenai interior itu seperti apa, mahasiswa itu seperti apa, itu akan lebih jelas lagi. Itu saja Bu Deti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Tasya ini aktif meneliti. Hasil penelitiannya sudah diterbitkan di banyak jurnal penelitian ya. Saya lanjut ke Bapak Dr. Andes Ibrahim Hermawan, MSN. Hadir, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Pak. Aduh, saya mohon maaf kepada semua para mahasiswa baru karena barangkali datanya sangat minim. Jadi saya ini S1-nya dulu di ITB angkatan 80. Mengikuti ITENAS itu sejak tahun 93, namun tidak jadi dosen tetap. Kemudian baru jadi dosen tetap itu sejak tahun 2007. Nah, aktivitas selama saya di ITENAS, saya pernah menjadi anggota staf unit penjaminan mutu Institut Teknologi Nasional selama lebih kurang 5-6 tahun. Kemudian menjadi penjaga buku di jurusan program studi desain interior. Jadi sehingga saat ini sudah 10 tahun lamanya. Jadi barangkali ini jabatan tidak elit, tidak etis karena tidak struktural, namun saya menikmati karena buku itu adalah jembatan kebudayaan dan jembatan membuka tabir ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa. Nanti kalau mau hubungan dengan soal pinjam-meminjam buku, boleh dengan saya. Kemudian di mata kuliah, saya kebetulan semester ini juga mengajar kepada mahasiswa baru angkatan 2020, yaitu mata kuliah pengantar desain interior. Kemudian juga sejarah desain interior, dan nanti di angkatan berikutnya di studio perancangan bersama Bu Deti, desain interior ruang komersil dan desain interior ruang publik. Saya kira yang bisa saya sampaikan seperti itu mengenai data-data kekaryaan dalam bidang profesi. Saya lupa mengupload, jadi mohon maaf. Nah, ada ini Pak. Terima kasih. Nah itu barangkali malu, maaf, astagfirullahaladzim, saya bukan promosi karena Bu Deti. Terima kasih Bu Deti, saya merasa tidak mengupload data-data proyek di bidang profesi. Namun boleh karena ini ditayangkan Bu Deti, ini karya saya 2007, saya bergabung dalam tim interior dan arsitektur Islamic Center di Pulau Natuna, di Ranai, di pulau terluar Indonesia. Kemudian yang di Kota Bandung, saya juga ikut jadi tim desainer dan elemen estetik kaligrafi Pusdai di Jalan Diponegoro, kemudian Masjid Al-Uhwah, Masjid Raya Bandung, arsitek dan interior Masjid Puncak, At-Ta'awun, Rodotul Faizin, dan terakhir kaligrafi Lafad Allah dan Muhammad, serta desain elemen estetik dinding mihrab Masjid Istiqlal di Jakarta. Maaf, ini bukan saya promosi, bukan saya takabur. Ini mah barangkali kurang elit lah, desain non-fi ya Bu Deti, mohon maaf saya karena ini sebetulnya saya agak sulit menyampaikannya. Namun bagi saya ucapkan terima kasih bagi Bu Deti yang sudah menyampaikan data-data mengenai profesi keprofesian. Jadi saya mungkin profesi yang agak di bidang interior ini lebih ke sarana peribadatan Islam begitu. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim. Ini karya Pak Ibrahim ya, jadi banyak berkecimpung di elemen seni rupa Islam. Saya lanjut ke dosen berikutnya. Saya ya. Oke, saya lulusan ITB, S1-nya desain interior. S2-nya arsitektur, kemudian iseng coba S2 lagi kajian seni. Terus jabatan saat ini di jurusan bendahara ya, biasa Ibu RT gitu. Kalau ada konsumsi rapat pasti ke saya. Terus yang lainnya saya mengajar, nanti ketemu saya di semester 5. Desain interior, ruang komersial, dan penelitian desain. Itu saja mungkin. Kemudian ini beberapa karya saya. Saya banyak mengerjakan proyek kantor, museum, dan rumah sakit. Itu ya, cukup ya. Kita lanjut ke Bapak Dr. Andes Anwar Sukiman, MDS. Hadirkah? Pak Anwar. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi disebutkan sama Bu Deti, makin kesini makin muda gitu kan. Jadi saya lebih muda dari Pak Yus walaupun bergabung di Tenas dari sejak 98, karena saya ternyata 5 tahun lebih muda dari Pak Yus. Pak Yus masuk 2005, saya 2012. 6 tahun bahkan. Baik, saya di S1-nya dari desain interior TB, lalu lama setelah itu baru S2 di TB juga. Ketemu Anda nanti di semester ini nggak ketemu, mungkin baru semester 2 baru ketemu dengan saya di mata kuliah metodologi desain interior. Setelah itu mungkin nanti ketemu saya di mata kuliah desain furnitur, konstruksi bangunan, lalu sama kayak Pak Topan tadi lama gitu kan, nanti baru ketemu lagi kita di tugas akhir. Saya cuma ingin menggarisbawahi tadi yang disebutkan di awal tentang akreditasi A ini. Jadi berbahagialah kalau Anda nanti, sebenarnya yang harus bangga adalah ketika Anda lulus lalu akreditasi kita masih A. Jadi akreditasi A ini rutin diperbaharui. Namun kalau sekarang Ban PT kategorinya bukan lagi A, B, C tapi unggul. Jadi kita otomatis sekarang akreditasinya unggul, dan selama kita bisa mempertahankan keunggulan kita, maka Anda nanti kuliah, Anda nanti selesai kuliah di desain interior dengan akreditasi unggul, ya berbahagialah. Jangan sampai tiba-tiba ketika Anda mau lulus, tiba-tiba akreditasi kita turun. Artinya apa? Artinya bahwa keunggulan desain interior sekarang adalah hasil karya kakak kelas Anda dahulu atau kakak tingkat dahulu. Ya. Jadi kalau Anda mau nanti di akhir juga lulus dengan akreditasi tak unggul, maka kita harus mempertahankan kinerja dosennya, kinerja mahasiswanya, kinerja proses desainnya, seterusnya, supaya kita masih tetap unggul. Ya. Jadi sekali lagi kita memang 4 kali akreditasi A di Tenas. Kalau tidak salah malah kita adalah program studi yang pertama kali mendapatkan A di semua jurusan di Tenas, dan yang 4 kali berturut-turut juga kita. Dan kalau tidak salah jurusan desain interior juga selalu yang apa istilahnya Pak Koco, setiap semester itu di akreditasi. Ya, prodi itu intern, ada intern akreditasi. Kita selalu ya internal audit ya. Kita selalu yang terbagus ya selalu yang terbaik dari 4 jurusan yang lain. Oke, berbahagialah Anda yang sudah bisa bergabung dengan kami di desain interior. Selamat datang. Selamat bergabung dengan kami ini yang halo guys, ya kayak begitulah. Ada Pak Yus, ada Pak Ibrahim, macam-macam. Oke, terima kasih Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karya Pak Anwar. Pak Anwar banyak terlibat di proyek pemerintahan. Terakhir sama Pak Anwar mengerjakan tata pamer Museum Marot Galeri Nabi Muhammad SAW di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Sombong. Next,
Ada Pak Edwin Widya, SSN MDS, Sarjana Seni, Magister Desain. Silakan Pak Edwin. Hadir. Oke. Itu kenapa izin ketawa? Maaf editing fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya Edwin Widya, saya natural born ITENAS, jadi saya seperti kakak kelas kalian lah jatuhnya ya. Karena S1-nya di ITENAS, S2-nya di ITB. Sekarang saya sibuk jadi dosen, menikmati pasca beres jadi Kaprodik semester lalu. Jadi sekarang lebih banyak waktu, sekarang saya lebih sibuk banyak ngurus kembang kayaknya, sama ngerjain beberapa proyek sih. Tapi prinsipnya saya membereskan apa yang harus saya bereskan. Jadi kalau nanti ada di antara kalian yang pas kuliah kayaknya bingung nggak atau mau kemana nggak tahu, ini sebenarnya pilihan saya atau enggak, pokoknya beresin. Jadi Anda bisa ikuti langkah saya. Kalau Anda tersesat di perkuliahan, Anda tinggal beresin aja prinsipnya. Saya juga dulu begitu, tapi alhamdulillah saya jadi dosen dan tetap berkarya, tetap berprofesi. Itu aja sih, Bu. Makasih, Bu Det. Sudah, Pak? Ya. Nah, Pak Edwin ini kalau di kampus panggilannya adalah Mas Bro. Tapi Anda jangan panggil Mas Bro ya, ini kita aja yang panggil dia Mas Bro. Ini beberapa karya Pak Edwin, nanti kalian akan banyak bertemu di komputer digital ya, Pak? Ya, komputer digital, desain interior hunian tunggal, hunian keluarga. Okay. Ini kerjaan saya kalau ada yang orang Cimahi, ada yang pernah ke Cimahi Technopark? Nah, itu yang kiri tuh. Yang kiri ini, kalau Anda ada yang menjadi startup di sana, saya mengerjakan salah satu interior buat area startupnya ini. Tapi saya lebih banyak proyek kerjain rumah tinggal, lebih ke hunian. Makasih, Bu Det. Oke. Saya izin lanjut ke dosen berikutnya. Bapak Nofrizal Primayuda, SSN MT. Nih, kalau belakangnya MT berarti Magister Teknik. Kita dengar cerita Pak Nofrizal. Silakan, Pak. Ya, halo semua teman-teman. Selamat datang di Desain Interior. Selamat bergabung bersama kami. Saya berharap kita ketemu bersama dengan saya, ketemu juga di TA dengan saya juga bareng-bareng juga ya, seangkatan. Oke, saya kebetulan alumni sini juga ya, angkatan 98, jadi juniornya Pak Edwin tadi di interior ITENAS, S2 saya di Unpar Arsitek ya. Sekarang saya menjabat Kepala Laboratorium Material. Ini harusnya menarik ya. Artinya bisa diskusi bareng sebelum new normal, cuman karena new normal jadi laboratoriumnya jadi laboratorium dunia maya gitu ya. Hanya presentasi visual saja. Oke, mungkin nanti kita bakal ketemu di semester 3 karena saya mengajar pengantar pengetahuan bahan interior. Kemudian nanti di semester 4-nya atau 3, 4 mungkin ya, desain interior ruang publik dan juga desain interior kompleksitas tinggi. Gitu kali Bu, makasih. Baik Pak, ini beberapa proyek Pak Nofrizal ya, di Lampung dan di mana nih Pak? Ya di Lampung rata-rata sih kebetulan. Oke. Baik. Saya izin lanjut ke Bapak Andika Dwi Cahyo Aribowo, MDS. Pak Andika. Ya, terima kasih Bu Deti. Salam kenal buat semuanya. Nama saya Andika. Latar belakang saya S1 di Desain Interior ITB, S2 di Desain ITB juga. Saat ini aktivitas saya selain mengajar juga saya aktif anggota HDII. Dulu juga pernah jadi pengurus periode-periode lama, mungkin waktu Pak Anwar ketua, Pak Tovan juga dan sebagainya, saya pernah menjabat di situ, tapi sekarang saya lebih ke anggota saja. Lalu saya juga praktisi di desain. Lalu untuk di ITENAS saya saat ini adalah anggota SPM ITENAS. Kalau Pak Anwar tadi SPMF fakultas, kalau saya di SPM ITENAS-nya. Nanti mungkin akan bertemu saya lebih banyak di tingkat atas ya, di DI 4, DI 5 yaitu interior publik, lalu kemudian kompleksitas tinggi ya. Lalu, nah ini kuliah-kuliah yang mungkin
kalian agak mungkin jarang temui ya, fisika bangunan sama utilitas desain interior gitu. Ada fisikanya loh, hati-hati ya nanti ya ketemu dengan saya. Anda harus bawa buku dan harus bawa kalkulator nanti ya. Nggak bercanda saya, tapi intinya nanti ketemu saya dengan hal-hal yang sifatnya psikis gitu. Kalau tadi Pak Goib, kalau saya psikis, psikologi. Nggak juga ya. Oke. Ya, panggilan saya Pak Koco, nanti mungkin Anda akan tahu sendiri ya kenapa saya namanya Pak Koco. Nanti mungkin bisa nanti Anda panggil saya Pak Koco boleh, mau Pak Andika silahkan. Lalu saya tadi Bang Jamal bilang saya tadi suka main game ya. Kalau misalkan nanti ke kampus Anda bisa lihat nanti meja saya itu seperti orang jualan kayak BEC gitu ya, tukang jualan komputer, tukang servis komputer, tapi kadang-kadang juga tukang ngerusak komputer gitu. Ya, jadi itulah saya. Nanti Anda akan tahu sendiri. Cuma ya, lagi berduka cita karena harddisknya lagi kebakar. 4 gitu loh, harddisk kebakar. Ya, terima kasih Bu Deti, Pak Anwar. Oke, baik. Ini beberapa proyek Pak Koco. Ada gedung DPR, kemudian yang kiri bawah itu Pavilion Indonesia di Expo Kazakhstan, dan yang kanan Bandara Lombok. Gede tuh duitnya. Amin. Cair-cair. Oke, saya percepat karena mungkin ada mahasiswa yang dari Indonesia bagian tengah dan timur ya. Jadi kita persingkat. Silakan kita lanjut ke Ibu Maugina Hafir, MDS. Halo, tadi kita udah kenalan ya. Ini saya biasa dipanggil Bu Gina. Kita akan sering ketemu karena saya juga SPK, tapi sekarang ketemunya online aja dulu ya. Nanti kalau kuliah kita ketemu di metode berpikir kreatif. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau mau kerja profesi pasti ketemu saya sering-sering. Itu aja, nanti kita ketemu online ya. Nah, ini karya-karya saya. Saya suka nulis buku, tapi ini paling produktif tuh waktu 2012 sampai 2014. Sekarang nulis bukunya tersendat-sendat. Nah, ini ada Hotel The Silk di Bandung sama proyek residensial. Juga ada proyek bench ya puff. Yang lain-lainnya sih mungkin bisa lihat di website saya aja. Ini ada Instagram saya Gina Hafier atau Gina Hafier Project. Kalau mau lihat di website ada ginahafier.com. Itu aja paling Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gina. Iya, Bu Gina yang suka live IG interior ya bersama Pak Yus. Ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya lanjut ke dosen yang terakhir. Bapak Nicholas Aji, SDS, MDS. Pak Aji. Halo. Halo, yes. Oke, silakan. Ya, selamat siang untuk Siang. semuanya. Terima kasih untuk Bu Bos. Saya Aji, panggil saya Mas Aji. Saya masih harus banyak belajar di sana-sini. Mohon kerjasamanya. Itu saja, terima kasih. Mau cerita tentang ini, Pak? Wah, enggak lah. Ntar aja. Terima kasih. Pak Aji ini anggota dari AAM, American Alliance Museum, dan ICROM. ICROM dia organisasi yang menitik beratkan pada konservasi bangunan heritage, bangunan bersejarah. Ini fotonya dalam salah satu konferensi internasional, dan yang kanan ini adalah dia pemilik batu akik seluruh Indonesia. Ini ada storage di Museum Geologi ya. Next. Dosen tidak tetap itu adalah dosen yang aktif di setiap semesternya tergantung mata kuliah yang diajarnya masing-masing. Jadi kita dosen tetapnya ada 17 dan NIDK. Dosen tidak tetapnya bisa sampai 70 orang. Tapi dia ke kampus hanya pada jam kuliah saja biasanya. Nah, sehingga kan nggak mungkin ya mahasiswanya misalnya 88 orang masa dosennya 17 gitu. Jadi kita kerjasama dengan dosen tidak tetap. Sehingga nanti rasio kuliahnya kalau mata kuliah studio itu satu dosen akan menghandle 7 orang sampai 9 orang mahasiswa kalau untuk studio. Dan kalau untuk kelas teori biasanya satu dosen memegang 30 sampai 40 mahasiswa. Itu rasio kuliah teori dan studio ya. Rata-rata dosen alumni ITENAS dan ITB, kemudian sebagian besar juga tergabung di asosiasi profesi. Jadi jangan khawatir, kita semua expert di bidangnya.
Selain itu ada staf non-akademik. Nah, ini yang membantu administrasi dan lain-lain program pembelajaran di kampus. Ada Pak Tatang Basah. Baslah ya. Saya salah ketik Basah. Hadir nggak? Saya lupa ya. Hadir nggak ya? Nah, Pak Tatang ini menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Program Studi Desain Interior. Jadi segala macam form administrasi, Anda tidak hadir kuliah, Anda cuti dan sebagainya, perubahan nilai, semua ke Pak Tatang. Dia sebenarnya yang punya jurusan, kita sih anak buahnya. Pak Tatang ini bisa ditemui Senin sampai Jumat kalau kondisi normal. Tapi kita pandemi, biasanya beliau hanya ke kampus Senin sampai Rabu. Kemudian kita dibantu juga oleh Bapak Firman Setia Senjaya. Pak Firman ini teknisi dan operator di laboratorium komputer program studi interior. Jadi maintenance, upgrade komputer segala macam, install software nanti ke Pak Firman ini biasanya. Lalu kita juga dibantu oleh Bapak Muhammad Sumarna. Ini petugas gedung yang setiap hari menyiapkan ruangan, kunci dan sebagainya. Kalau semester kemarin, tahun kemarin kita 2 orang, sekarang ada kebijakan institut yang dipekerjakan di gedung 1, gedung kita itu nanti adalah Bapak Sumarna 1 orang. Jadi tolong dibantu ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu mungkin dari kami. Kalau mau diskusi, saya tutup dulu ya, saya lemparkan lagi ke Bu Gina ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti. Kita mungkin lanjut saja ke sesi tanya jawab ya, dipandu oleh Pak Yus atau nanti sama saya juga bisa. Kalau ada yang mau bertanya, kita beri waktu mungkin, tapi mungkin nggak banyak-banyak ya karena udah mau sholat Jumat di yang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ditutup. Silakan sholat Jumat. Ada? Masih ada satu materi, Bu Gin. Mau habis sholat Jumat apa mau dilangsungin, Pak Edwin? Kemana, Pak Yus? Kayaknya silakan aja dilanjut, Pak, karena kan kita ada live streaming juga di YouTube. Mereka bisa saksikan setelah ini bisa. Jadi yang mau Jumatan kami persilahkan. Oh iya ya, ada yang Jumatan Timur ya. Kita teruskan, nanti yang habis Jumatan bisa gabung lagi kalau misalnya penasaran dengan apa yang terlewat bisa lihat di live YouTube ya. Jadi kita lanjutkan aja ya materinya ya. Yang mau Jumatan silakan ya. Mungkin ditanya dulu Bu, yang Jumatan banyak nggak? Yang maksudnya di daerah Timur Tengah. Yang Timur Tengah. Udah selesai itu? Ada yang udah selesai Jumatannya? Ada yang udah selesai? Ada yang mau Jumatan? Maksudnya lagi ya? Lokasinya di itu siapa anak? Nadia, siapa mau Jumatan cewek? 1 orang deh yang izin. Berarti dilanjut aja ya Pak? Terserah, kemana Pak Yus? Apa mau di-cut dulu? Karena gini Pak, nanti juga setelah Jumatan ada materi lagi mereka. Oh ya udah, terusin aja ya. Nanti mereka lihat di YouTube aja ya. Yang Jumatan juga mungkin hanya 1-2 orang tadi yang sudah izin, jadi silahkan nanti gabung lagi. Kita akan lanjutkan materinya karena setelah Jumatan ada materi lain yang baru. Ya, Oke, silakan Pak Edwin disampaikan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nggak lama, cepet aja sih karena mau Jumatan juga. Itu cuma setengah jam lah ya waktunya. Oke, saya share screen aja Bu ya. Baik. Ya. Jelas ya? Oke, saya coba jelaskan kegiatan apa saja secara global yang kalian akan jalani mulai dari pertemuan sekarang sampai wisuda. Amin, sampai lulus nanti. Jadi ini gambaran-gambaran yang akan kalian lihat. Jadi saya lebih banyak menampilkan foto supaya lebih jelas ya. Tapi semoga ini bisa kalian jalanin karena dengan kondisi pandemik ini banyak hal-hal yang kayaknya jadi terbatas ya. Oke,
Ya, ini sejarah tadi sudah disampaikan sedikit singkat. Kita berdiri tahun 93, sudah jadi FSRD, sekarang sudah jadi, ini belum sampaikan lagi, sudah jadi FAD. Kemudian ini yang tadi sering disampaikan, akreditasi A, buktinya mana? Ini sertifikatnya. Terus fasilitas, kita punya, tadi sudah disampaikan, ada ruang TA, ruang seminar, terus ada lab digital, ada bengkel, ada lab material, terus ada ruang baca jurusan, ada ruang galeri, ruang himpunan, semua dilengkapi dengan WiFi. Kemudian lulusan kita sudah hampir 900 sama semester kemarin, mungkin yang semester ini. Kemudian ini populasinya mungkin di 2019 kemarin sudah 580 ya. Jadi ada yang lulus, ada yang masuk, keluar masuk. Jadi sempat sangat tinggi sekali di 2017. Ini tahun 2017 sempat cukup tinggi populasi kita. Sekarang sudah lebih renggang, artinya kualitas akan bisa lebih kalian rasakan ya. Sebenarnya kualitas tetap kita jaga. Kemudian ini visi program studi kita, unggul dalam membangun kualitas hubungan manusia dengan ruang arsitektural dan furniture secara berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih bermakna dan bermartabat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam konteks budaya serta perkembangan industri konstruksi berbasis kewirausahaan dan kreativitas. Jadi ini visi yang ada di kurikulum kita yang dibuat tahun 2017, kurikulum terbaru. Untuk mencapai visi itu, ini misi yang kita lakukan, menyelenggarakan pendidikan yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam hubungan manusia, ruang, dan furniture dalam konteks budaya untuk perkembangan industri konstruksi berbasis kewirausahaan dan kreativitas. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis interaksi manusia, ruang arsitektural, dan furniture yang dipublikasikan secara nasional dan internasional untuk tujuan pengembangan keilmuan desain interior. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu desain interior dan furniture untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan ruang hunian. Kemudian mengembangkan komunitas keilmuan, desain interior dan furniture dari tingkat akademik dan profesional yang senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan sosial untuk meningkatkan martabat kehidupan masyarakat melalui kualitas lingkungan arsitektural. Ini tujuan program studinya, menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam hubungan manusia, ruang, dan furniture dalam konteks budaya untuk perkembangan industri konstruksi berbasis kewirausahaan dan kreativitas. Jadi kewirausahaan dan kreativitas sering disebut menghasilkan lulusan yang mampu membantu mengembangkan kegiatan penelitian berbasis interaksi manusia dan ruang arsitektural yang dipublikasikan secara nasional dan internasional untuk tujuan pengembangan keilmuan desain interior. Kemudian menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bidang ilmu desain interior untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan ruang hunian. Kemudian menghasilkan lulusan yang mampu menjadi bagian dari komunitas keilmuan desain interior dari tingkat akademik dan profesional yang senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan sosial untuk meningkatkan martabat kehidupan masyarakat melalui kualitas lingkungan arsitektural. Jadi dari visi misi tadi, kemudian dengan tujuan ini, tujuannya ini yang akan kalian isu-isu yang akan kalian dapat dalam mata kuliah nanti. Kemudian ini keunggulan program studi kami. Lulusan mampu mengkaji interaksi manusia dalam ruang arsitektural dalam hubungan antar fungsi ruang, aktivitas, dan furniture dengan mempertimbangkan kebutuhan jasmaniah dan batiniah untuk menghasilkan kondisi lingkungan optimum sesuai perilaku sosial dan perkembangan budaya. Kemudian lulusan mampu menyelesaikan persoalan manusia, ruang arsitektural, dan furniture sesuai tingkatan dari low complexity, medium complexity, hingga high complexity termasuk untuk fungsi exposition. Lulusan mampu beradaptasi dalam industri konstruksi dengan mengisi sub-sub usaha konstruksi sebagai pendukung konsultan interior, perencana program ruang arsitektural dan furniture, termasuk elemen estetik di lingkungan bangunan. Lulusan mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan kerja di bidang industri konstruksi berbasis kewirausahaan dan kreativitas sebagai perencana muda, ruang arsitektural, program, dan visualisasi suasana ruang interior. Jadi ini yang kira-kira kalian akan kejar, akan kalian capai dalam pembelajaran program studi kami. Kemudian ini adalah profil lulusan. Jadi nanti ketika kalian lulus, kalian tuh mempunyai profil seperti ini sebagai desainer muda dan wirausaha bidang interior dan furniture, kemudian perencana muda, program dan visualisasi estetika ruang interior, kemudian asisten project
manajer bidang interior dan furniture, kemudian asisten peneliti bidang desain interior. Jadi masih junior semua sifatnya ketika lulus. Jadi Anda mesti berprofesi dulu, kemudian mendapatkan pengalaman, nanti baru bisa mencapai ke desainer full. Kemudian ini adalah sistem pembelajaran desain interior, mungkin semuanya. Jadi ada SKS dan SKK. Nah, SKS ini yang kalian akan pelajari dalam mata kuliah yang terdiri dari 5 bahan kajian, 28 subbahan kajian, ada 61 mata kuliah, kemudian 18 mata kuliah. Jadi ini ada 14 mata kuliah pilihan, ada mata kuliah klasika, ada mata kuliah umum, mata kuliah praktika, dan mata kuliah koordinasi. Semuanya itu minimal 144 SKS dan dicapai dalam 8 semester untuk lulus menjadi sarjana desain interior. Nah, ini adalah kurikulumnya. Ini mungkin kalian bisa lihat di website kita. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan kalian hadapi sesuai dengan tingkatan eskalasi hingga sampai tugas akhir. Jadi di sini. Jadi kalau dilihat ini dari pendidikan dasar di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 8. Jadi selama 4 tahun kalian akan bergelut dengan ini dan menikmati proses pembelajarannya. Jadi di sini ada SKS dalam mata kuliah, kemudian ada SKK di sini, sistem kredit kemahasiswaan. Jadi hal-hal yang mendukung akademik yang bersifat soft skill, namun sangat penting untuk diukur karena nanti ketika kalian lulus, kalian akan mendapatkan ijazah transkrip nilai dan transkrip SKP, surat keterangan pendamping ijazah dan transkrip SKK. Ya, ini nanti kalian dapatkan melalui kegiatan-kegiatan di luar kuliah atau yang biasa diadakan oleh Imaji atau himpunan. Nah ini SKK, jadi sistem kredit kemahasiswaan atau soft skill minimal 20 SKK dicapai dalam 8 semester. Ada beberapa SKK yang akan kalian dapat melalui pelatihan dasar. Mungkin yang kalian akan nanti dapat melalui proses pengembangan diri, pengembangan relasi, terus pembinaan jiwa kepemimpinan, pembinaan jiwa kewirausahaan. Ini didapatkan melalui pelatihan dasar, jadi Anda langsung mendapat training. Nah ini ada sampai 500 poin atau 10 SKK. Nah nanti outputnya berupa sertifikat SKK sebagai syarat-syarat kelulusan juga. Nah di luar ini kalian bisa mengumpulkan juga kegiatan-kegiatan lain seperti webinar-webinar, karena sekarang masa pandemik cenderung semuanya di webinar. Jadi setiap webinar yang kalian ikutin, kejar sertifikatnya. Kemudian ini adalah himpunan mahasiswa desain interior. Ini kakak kelas kalian yang banyak membantu tempat sharing. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh himpunan ini yang mendukung poin-poin SKK. Nah, ini adalah struktur organisasinya. Di sini ada himpunan, ada yang masuk nggak ya, Pak Yus? Enggak, Pak, karena kita terbatas ini ya. Oh, terbatas ya. Oke, biasanya kalau di hari Selasa dengan Pak Morfija. Oke, berarti nanti ada waktu sendiri ya sama himpunan ya. Oke, jadi kalau di Imaji ini, alhamdulillah Imaji lumayan cukup solid ya. Harusnya tahun depan kita mendapatkan kehormatan buat mengadakan TKMD, tapi kita belum tahu prosesnya nanti bagaimana. Terus ini adalah kakak sekalian sesuai dengan struktur organisasinya, bisa dilihat. Mungkin nanti ada waktu khusus buat berkenalan langsung dengan kelas kalian ini dalam menghadapi kuliah dan strategi-strateginya. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka membuat poster dulu, kemudian siapa yang ikut, siapa yang akan ini, dan ini biasanya kalau ngeliat judul-judulnya bahasanya clickbait deh mungkin ya. Jadi menarik tapi outputnya adalah kemampuan-kemampuan motorik. Jadi misalkan kemampuan komputer, kemampuan-kemampuan public speaking, terus kemampuan-kemampuan lain di luar mata kuliah. Nah ini biasa dikerjakan dalam bentuk workshop. Dan kakak kelas kalian dari himpunan Imaji yang memberikan materinya,
kemudian mereka yang mencari pembicaranya. Kalian bisa ikutin setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Imaji. Kemudian ini P2 BPT, kalau kita tidak pandemik biasanya Pak Yus paling aktif mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Ya sangat menarik lah menurut saya, tapi kondisi ini ya kita lihat ke depan seperti apa, kita ambil hikmahnya bagaimana kita berkreatif dengan kondisi ini, hal apa lagi yang akan membuatnya menjadi tetap menarik. Oke, ini atmosfer akademik. Nah, metode pembelajaran student center learning. Jadi dosen sebagai fasilitator pembelajaran melalui kelas teori dan studio atau praktikum dengan studi kasus yang relevan. Kegiatan perkuliahan berupa ceramah, diskusi, presentasi, praktek, simulasi, kunjungan studi, kuliah lapangan, seminar ilmiah, pameran, dan lain-lain. Kehadiran mahasiswa minimal 80%. Ini ingat nih, absensi ya, nanti. Present, bukan absen yang diklik, tapi present. Kemudian tugas mandiri dan kelompok. Jadi kalian sudah harus akrab dengan hal yang namanya presentasi, terus begitu praktek-praktek, terus kunjungan studi. Tapi sekarang kita lihat ke depan seperti apa perkembangannya. Kemudian masih metode pembelajaran. Jadi ini ketika mau tugas akhir, terus ini presentasinya mulai dari pendidikan dasar. Ini beberapa mata kuliah yang sama Pak Yus ya? Ya. Ini mata kuliah Pak Yus ya, nanti mungkin akan sering ketemu. Kemudian ini ada tugas akhir, ini ketika nanti di workshop, terus fotografi. Kemudian ini salah satu yang paling dinikmati ya, kunjungan studi ya, mulai dari ekskursi besar, ekskursi kecil. Terus ini salah satu yang di IG-nya LKS ya. Jadi LKS menyambut kedatangan kita untuk kunjungan langsung ke pabriknya. Dan sangat sangat disambut ya, karena mereka tidak tahu ekspektasi kita ekspektasi tidak sebanyak ini, ternyata antusias anak-anak kita sangat besar untuk mengunjungi ke pabrik-pabrik industri furniture. Kemudian ini ekskursi besar, kita sudah ke Jogja, Bali, Lombok. Mungkin tadi di awal sudah disampaikan sama Pius video-videonya bagaimana ya perjalanan-perjalanan yang sangat menyenangkan ya, karena banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapat dengan cara yang senang gitu. Karena experience ini sangat penting buat kalian. Ini kegiatan-kegiatannya. Jadi ini yang di Jogja, ini kalau nggak salah yang di bawah kiri ini. Ini di atas Lombok, ini yang di bawah di Jogja. Ini juga di Jogja. Ekskursi di ini Lombok. Ya, ini pertama kali kita ke Lombok ya kalau nggak salah ini. Satu pesawat kita sewa. Ini yang kedua, ke Lombok angkatan selanjutnya. Ini sama, biasa menguasai pesawat, membuat pesawat terlihat seperti bus kota ya. Ini di Gili apa nih Pak Yus ya? Gili Kedis ya, di Lombok. Ini juga di Jogja. Ini di Lombok. Lombok ya. Ini yang ekskursi yang dekat ya ke IKEA, salah satu home furnishing paling besar, industri retail furniture. Dan ini adalah karya-karya senior kalian. Ini yang menang juara, terus ikut perlombaan. Jadi ya kalian nanti harus mencoba kemampuan kalian untuk ikut sayembara. Jadi untuk mendapatkan pengakuan secara nasional. Ini mungkin nanti di studio paling awal ya, desain interior, tapi kalian setahun lagi baru ketemu dengan studio ini. D1. Kemudian ini salah satu yang paling ini acara angkatan ya, pameran angkatan. Jadi ini setiap angkatan punya kebanggaan dengan pamerannya sendiri-sendiri. Jadi menjadi identitas angkatannya ya.
Jadi angkatan Adu Grezel nih kalau ini, terus angkatan Awapuna, terus angkatan Etrial. Jadi setiap nama-nama yang ini menjadi nama angkatan, jadi ikon. Ini yang terakhir kalau nggak salah. Sukma Dakara ya. Kemudian ada pameran desain mebel. Jadi nanti kalian sudah masuk ke mebel 3 dan 4, mulai punya kemampuan buat ikut membuat pameran. Karena Anda membuat mockup 1:1, tapi dalam kondisi ini saya kurang paham nanti akan ada pengembangannya seperti apa lagi. Ini karya-karyanya. Hanya beberapa, saya tidak masukkan semua. Jadi karya dan desainernya. Beberapa mendapatkan ikut lomba, dilombakan, disayembarakan, dan beberapa juga juara. Kemudian ini kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan acara nasional, karena kita semua dosen anggota HDI dan kemarin-kemarin ketua HDI sendiri ada di kita, jadi event-event interior yang ada secara nasional, kita dapat informasinya lumayan cepat, jadi kita bisa langsung respon dan melibatkan para mahasiswa untuk join di kegiatan keprofesian. Salah satu kegiatan rutin juga workshop di kampus di Tenas. Kemudian ini kunjungan ke museum, terus ini ada TKMDI. Ini lumayan paling banyak angkatan kita pas TKMDI di kemarin itu dari Tenas, paling banyak saya pikir dari semua perwakilan delegasi di kampus-kampus interior yang ada di Indonesia. Kemudian ini PKM, ngadain kepada masyarakat. Biasanya kita suka mengikuti kegiatan konsultasi. Jadi kalian yang sudah mengikuti perkuliahan studio, memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang desain. Ada yang nanya tentang rumahnya, ada yang nanya tentang kitchennya, ada yang nanya tentang furniture, pokoknya yang berhubungan dengan interior. Kita biasanya berada di stand belakang dari pameran properti. Kemudian ini contoh mahasiswa, contoh karya. Ini pendidikan dasar. Ini yang lumayan kalian akan temui lebih cepat di semester-semester ini. Jadi gambar-gambar ekspresif, gambar konstruktif. Ini PKM, Pak Yus ya, bagaimana recycle reuse tadi, yang berhubungan dengan sampah biasanya, yang berhubungan dengan ecological. Kemudian ini tugas akhir. Jadi ini final battle kalian yang mungkin puncaknya dari semua kepusingan kalian tadi di sini nih. Jadi ini pertarungan kalian terakhir. Jadi kalau dilihat sini ketika sidang akhir, ini totalitasnya benar-benar totalitas ya. Jadi yang mulai sampai nangis sampai segala macam di sini, tapi di situ ceritanya, itu yang dikangenin oleh kalian nanti ketika kalian lulus. Ya, di sini ketika para peserta tugas akhir menyelesaikan semua tugasnya. Jadi proses yang kalian alami selama 4 tahun, ujungnya di sini, di tugas akhir ini. Kemudian yudisium dan wisuda. Ya, jadi kalau yudisium adalah perhitungan terakhir. Jadi pembuktian penghitungan kalian lulus secara akademik. Jadi di sini salah satu yang paling ditunggu juga sebelum wisuda. Jadi officialnya Anda menyelesaikan semua SKS 144 SKS itu minimal. Jadi di sini disampaikan juga bagaimana kalian menghadapi keprofesian nanti, bagaimana ya ujangan-ujangan terakhir daripada dosen yang sifatnya memberikan pemahaman menghadapi dunia keprofesian nanti, dan atau akan menjadi kerjasama bareng atau kerja bareng ya. Ini ya salah satu hal yang paling ikonik kayak sini, setiap ada spot-spot tertentu di mana para museum itu foto untuk ya ikonik, karena ini dari angkatan pertama ada tangga yang akan menjadi spot buat foto yudisium. Ya di sini memang sangat mengharukan ya, setelah TA
yudisium biasanya buat foto angkatan. Jadi foto angkatan itu biasanya di pameran pendidikan dasar sama di yudisium. Ya ini kita tidak minta, tapi para mahasiswa sendiri yang inisiatif. Ini ujungnya, kelar, beres Anda. Bisa diputar, tolong. Lagi cuma MacBook sama komputer, tapi ketika Anda sudah masuk ke profesian, mulai karya-karya para kakak kelas kalian, para alumni, kemudian ada yang jadi masuk 50 interior desain Indonesia ini di majalahnya, kemudian ada yang dapat penghargaan. Ini yang terakhir, sebenarnya masih ada lagi yang kemarin ikut sayembara. Nah ini beberapa dari mulai desain mebel 4 tadi, kemudian dikembangkan lagi, terus diikut sertakan dalam perlombaan-perlombaan yang ada secara nasional. Oke, terima kasih dari saya, singkat dan padat karena waktunya sudah mendekati. Bu Gina, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Edwin. Berarti materi sesi pertama hari ini sudah selesai ya? Ya. Mungkin kita akan tutup dulu. Untuk mahasiswa silahkan, untuk Isoma yang mau Jumatan silahkan, dosen-dosennya juga mau Jumatan. Gina, ini bersama dulu ya. Pak Yus nanti disambung lagi ya materi dari Bu Tasya dan Pak Andika ya? Ya. Selanjutnya kita foto dulu Bu, semuanya foto bersama. Ya. Oke, kita foto dulu. Sama fotografer Prodia sama Pak Yus ya, Aba-aba. Semuanya kita berfoto semuanya. Senyum yang paling indah ya. Soalnya dilihat sama kakak-kakak kalian. Ya, siap ya. Yang ini kita ada 4, ini ada 4 layar. Kita coba layar pertama, siap. 1, 2, tahan. Oke. 1, sebentar ya. Oke, sebentar dulu. Sebentar ya, sebentar. Aduh, kok lama nih sebenarnya. Oke, kedua, siap. Kedua, tahan. 1, 2, senyum. Alright, bentar. Kita pindahkan dulu. Bentar ya. Aduh, lama banget. Bentar, ini baru page 2. Baru 2 page 2, bentar ya. Tenang, Pak Yus, tenang. Oke, sebentar. Yang sekarang yang page 3. Tahan, 1, 2, 3, cheese. Alright, satu lagi. Bentar ya. Tahan. Terakhir. Oke, 3, 2, 1, tahan. Alright, thank you. 4 udah? Page 4? Udah. Page 4 udah. Cakap. Udah semua, kalau gitu kita tutup dulu ya Zoom-nya, nanti masuk lagi di Moodle untuk materi berikutnya sesuai jadwal ya setelah Jumatan ya. Harap diklik, jangan sampai lupa. Kita akan ketemu lagi besok dan juga hari Senin ya, setelah dari Bu Tasya selesai dan Pak Andika selesai. Oh, itu ada yang bertanya, Ibu boleh ganti baju nggak? Katanya boleh nggak Pak Yus? Boleh, kalau bisa pakai kostum angkatan, akan janjian. Ya. Kita tadi udah ini loh, kita udah samaan ya. Misalkan putih semua atau merah biasanya semua. Setiap angkatan punya kostum sendiri ya, kalian janjian. Ini titipan dari kakak angkatan. Kalau belum punya, yang penting kalian pakai bajunya sopan dan rapi ya. Oke. Oke, tutup aja ya Pak Yus ya. Makasih. Terima kasih dan rekan-rekan semuanya yang nggak kebagian bisa lihat di link YouTube. Saya sudah sematkan di grup kalian. Silakan nanti bisa lihat lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.